Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Permatasari, NIM 195211097. Saya dari kelas MPS 3C. Di sini saya akan mempresentasikan 4 materi, yaitu tentang riba, makanan halal, pembelanjaan harta, dan janji. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang makanan halal. Halal yaitu objek atau kegiatan yang boleh dilakukan atau digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Di dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan tentang makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi. Karena dalam ayat sebelumnya, Allah juga sudah pernah menjelaskan tentang makanan yang halal dan haram. Tetapi dalam ayat tersebut Allah menjelaskannya atau menunjukkannya itu untuk semua orang. Dan Allah mempertegas lagi dalam ayat 172 tadi hanya untuk orang mukmin saja. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 tadi juga dijelaskan bahwa dalam penyembelihan hewan itu harus menyebutkan nama Allah. Jika tidak menyebutkan nama Allah, maka daging hewan tersebut hukumnya haram. Adapun makanan haram lainnya yaitu bangkai. Bangkai misal bangkai hewan-hewan darat itu kecuali hewan laut. Allah sudah memperbolehkan untuk memakan hewan laut dan hukumnya itu halal. Adapun makanan haram lainnya yaitu seperti daging babi, daging anjing, dan juga darah dari hewan tersebut. Karena di daerah saya itu juga terdapat makanan yang berasal dari darah hewan, lebih tepatnya itu darah sapi. Di situ menurut agama Islam merupakan makanan yang haram karena kita tidak diperbolehkan untuk memakan darah. Tapi juga perlu diketahui bahwa halal dan haramnya sesuatu itu merupakan kehendak Allah dan bukan merupakan kehendak manusia. Akan tetapi kita sebagai umat muslim yang beriman dan beramal saleh tetap harus meyakini bahwa ayat-ayat yang sudah diturunkan Allah itu merupakan ayat yang baik dan patut untuk dilaksanakan ataupun dihindari dalam menjalankan kegiatan sehari-hari atau kehidupan di dunia ini. Materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu tentang riba. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang melakukan riba hidupnya itu tidak akan tenang. Dalam artian hidup di dunia ini itu tidak akan tenang karena dia akan terus memikirkan tentang bagaimana caranya mendapatkan harta dan dia itu akan merasa kekurangan. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang memakan riba, kehidupan di dunianya itu juga tidak akan tenang karena dia akan memikirkan bagaimana cara mengembalikan pinjamannya tersebut. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim tidaklah boleh jika melakukan ataupun memakan riba karena riba itu hukumnya haram. Orang yang memakan riba ataupun melakukan riba di akhirat kelak itu diibaratkan bagaikan orang yang sedang berjalan dan jalannya itu sempoyongan, tidak tegak, dan juga dia itu bingung mau kemana. Gak ada arah dan tujuan yang jelas. Sedangkan di dunia, mufasir mengibaratkan bahwa orang tersebut seperti kerasukan setan karena hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, dan akan terus memikirkan harta, dan harta. Orang tersebut beranggapan bahwa melakukan riba dan juga jual beli itu sama. Padahal kenyataannya riba dan jual beli atau perdagangan itu beda. Dalam perdagangan itu saling menguntungkan antara pihak pembeli dan juga penjual. Akan tetapi dalam riba akan menguntungkan satu pihak saja dan akan ada satu pihak yang dirugikan. Maka dari itu Allah mengharamkan adanya praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan ataupun kegiatan perdagangan. Riba memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu misal saja kita meminjam uang kepada salah satu orang.
Nah, kita itu belum bisa mengembalikannya. Maka orang tersebut akan memberikan jangka waktu yang lebih panjang, tetapi dengan syarat kita harus mengembalikan uangnya itu dengan nominal yang lebih. Maksudnya, jika kita meminjam 1 juta, maka yang kita kembalikan itu 1.300.000. Nah, yang 300 itu merupakan bunga atau yang disebut dengan riba. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah. Jenis riba yang selanjutnya yaitu riba fadl. Riba fadl yaitu barter barang sejenis tetapi beda beratnya. Nah, maksudnya, misal ya, kita barter barang itu emas. Kita barter 1 gram sama 1 gram. Yang 1 gram itu 20 karat, yang 1 gram ini 24 karat. Karena kan nominal antara 20 karat dan juga 24 karat itu berbeda, maka yang 20 karat ini tuh harus melebihkan timbangannya atau menambahkan berat dari emas tersebut. Misalnya menjadi 1 gram 1,2 gram gitu. Nah, yang 2 ons itu tadi kan lebih dari berat emasnya yang 20 karat ini tadi. Nah, itu dia yang disebut dengan riba fadl. Meskipun kita barter barangnya itu sejenis, tapi hukumnya haram kalau kita menambahkan berat dari barang tersebut. Jadi kalau kita sama-sama barter itu ya harus sesuai. Misal 1 kilogram tepung itu juga harus sama dengan 1 kilogram tepung gitu. Terus misal juga kentang itu 1 kilo kita barter juga dengan 1 kilo. Meskipun harganya berbeda, tapi kita tidak boleh menambahkan atau bahkan mengurangkan berat dari barang tersebut agar nominalnya itu sama. Karena kan kita niatnya barter, ya udah kita barter gitu. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelanjaan harta. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Pembelanjaan harta di sini tuh yang dimaksudkan adalah kita harus melakukan yang dinamakan dengan infak. Kepada orang beriman harus berinfak, entah untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Yang jelas, kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, orang beriman, orang yang beragama Islam, maka kita itu harus melakukan infak, karena dengan infak ataupun zakat itu bisa membersihkan harta yang kita miliki. Dan dalam zakat itu bahkan sudah dijelaskan berapa persen harta yang harus kita sedekahkan untuk orang lain agar harta yang kita miliki itu bersih. Karena setiap harta yang kita miliki itu bukan hanya milik kita sendiri, tetapi ada sebagian harta yang menjadi milik orang lain. Maka dari itu kita harus menginfakkannya agar harta kita itu menjadi bersih. Tentang ayat tersebut, musafir itu berbeda pendapat. Yang pertama itu ada yang berpendapat bahwa infak wajib itu adalah zakat. Yang kedua, infak itu berupa tentang infak fi sabilillah, yaitu misal untuk berperang ataupun untuk menghadapi musuh. Dan yang ketiga, infak wajib itu zakat, adapun infak sunnah itu merupakan sedekah. Dapat diketahui juga bahwa dalam ayat tersebut yang dimaksud kafir itu bukan keluar dari agama Islam atau murtad. Akan tetapi, kafir merupakan julukan atau sebutan untuk orang yang enggan membelanjakan hartanya untuk kepentingan semua umat, atau enggan untuk melakukan infak dan juga sedekah. Hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu bisa menghilangkan sifat kikir dalam diri kita ataupun diri umat manusia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sifat kikir itu pasti adalah dalam hati, jiwa, dan perasaan setiap manusia. Maka dari itu kita bisa menghilangkannya atau menguranginya itu dengan cara berinfak dan juga bersedekah. Kemudian, jika kita berinfak dan yang kita infakkan itu masih digunakan secara umum terus, maka pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita. Bahkan kalau kita sudah meninggal pun pahalanya akan tetap mengalir ke kita. Subhanallah, siapa yang tidak ingin mendapatkan
pahala terus walaupun dirinya itu sudah tidak bisa melakukan usaha untuk mendapatkan pahala tersebut. Maka dari itu, marilah kita sebagai umat muslim itu berlomba-lomba untuk berbuat amal saleh dan juga berinfak kepada sesama, bahkan membantu sesama muslim atau semua umat manusia yang sedang kekurangan dan juga tertimpa musibah. Dan kita juga harus ketahui bahwa dengan kita menginfakkan harta kita, kita bersedekah, itu tidak akan mengurangi jumlah harta kita, akan tetapi Allah akan melipat gandakan atau memberikan yang lebih kepada kita. Dan infak itu juga merupakan salah satu wujud syukur kita terhadap nikmat Allah. Jadi kita nggak usah enggan jika kita itu ingin bersedekah ataupun berinfak. Kita harus tetap bersyukur terhadap apa yang sudah dikaruniakan Allah itu kepada kita. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pada materi ketujuh tentang janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu jika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai apa yang Ia kehendaki." Permulaan ayat tersebut menjelaskan kepada kita umat manusia dan lebih tepatnya itu umat muslim bahwa kita sebagai umat muslim itu harus selalu menepati janji, yaitu janji yang kita ikrarkan dari mulut kita. Misal kalau kita janji kepada Allah itu kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita itu akan bertauhid, kita akan menjalankan segala perintah Allah dengan sepenuh hati. Maka dari itu kita harus mampu menepati janji-janji kita dengan mengamalkan amal yang soleh, mengamalkan segala perintah Allah, dan juga menghindari segala larangan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikrar selain kepada Allah itu kepada manusia, yaitu dalam ikrar pernikahan. Jika seorang lelaki sudah mengucapkan ikrar untuk menikahi seorang wanita, maka laki-laki tersebut juga harus mampu memenuhi janjinya untuk menjalankan kehidupannya dengan sang istri sesuai dengan syariat-syariat Islam yang telah ditetapkan. Seperti itu. Maka dari itu, jika kita sebagai umat manusia sudah berani mengucapkan ikrar ataupun janji itu, kita harus mampu untuk menepati janji tersebut. Kita harus berusaha untuk menepati janji tersebut. Jangankan Allah, kalau kita tidak menepati janji kepada Allah, pastikan Allah juga akan murka ya. Kita sebagai manusia saja jika janjinya tidak ditepati oleh manusia lainnya itu rasanya itu sebel dan nggak suka gitu. Makanya kita itu harus senantiasa menepati janji yang sudah berani kita ucapkan atau kita ikrarkan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.